What's up my friends, sahabat lovers gue semua, welcome back to my channel Aziz TV. Oke, so di video kita kali ini teman-teman, kita udah lama banget nggak konten YouTube teman-teman ya. Akhirnya hari ini kita bakal konten lagi. Mungkin kedepannya kita bakal konten konsisten lagi teman-teman. Mungkin ya untuk kedepannya mungkin kita bakal konten tuh trading terus aja. Jadi kali ini gue nggak akan kasih tahu ke kalian mengenai mengenai hal yang lain-lain lah teman-teman. Jadi di sini gue hanya ingin edukasi teman-teman mengenai full margin lah teman-teman. Jadi kadang gini teman-teman, masih banyak yang belum tahu mengenai full margin teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke dalam edukasinya teman-teman dan prakteknya, jangan lupa untuk teman-teman semua jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jangan lupa untuk support channel kecil ini terus teman-teman, karena gue yakin channel ini akan besar teman-teman. Tanpa adanya kalian, gue nggak tahu channel ini akan besar atau enggak. Jadi bantu channel ini berkembang teman-teman. Oke, jadi di sini kita balik lagi di judul kita, yaitu full margin untuk pemula teman-teman. Jadi sebenarnya full margin itu sebenarnya anarkis teman-teman. Kenapa gue bilang anarkis? Sangat berbahaya dan yang pastinya memiliki penuh resiko teman-teman. Tapi sebenarnya kalau dari pandangan gue sendiri teman-teman mengenai full margin ini ada plus minusnya sih teman-teman ya. Kalau plusnya mungkin kita akan tergandakan duit itu lebih cepat teman-teman. Yang artinya kita lebih profit tuh lebih banyak. Itu mungkin plusnya. Tapi balik lagi, setiap trading pasti memiliki resiko teman-teman. Dan ketika kita mendapatkan profit yang besar, yang pasti kita memiliki resiko juga yang besar. Yang artinya minusnya, kalian akan menghadapi sebuah ini teman-teman, MC. Jadi ketika kalian full margin, kalian harus siap MC. Apa tuh MC bang? MC itu adalah margin call teman-teman. Itu yang bisa disebut itu adalah loss sampai 0 rupiah teman-teman ya. Itu yang paling dihindarin para trader forex, itu adalah MC teman-teman ya. Nah itu mungkin minusnya. Tapi balik lagi teman-teman, kalau misalkan menurut gua gini sih, kalau misalkan kalian trading itu dengan minimal modal mungkin ya $10 lah, 160.000 sampai 170.000, kalian memakai money management, menurut gua bisa duit itu terganda, bisa. Tapi memiliki waktu yang benar-benar lama banget teman-teman. Lama banget. Makanya kenapa di dalam dunia trading modal itu sangatlah penting teman-teman. Jadi menurut gue ketika kalian memiliki modal yang mungkin 160.000, 200.000, nah itu kalian pikirin lagi. Kalian nggak apa-apa sih, menurut gue kalian nggak apa-apa, beranilah sedikit demi demi keuntungan yang lebih besar gitu, daripada kalian tidak mencoba. Kalau gue sih pandangan gue seperti itu teman-teman ya, daripada mungkin kalian pakai money management dengan modal yang cuma 160.000, kalian harus cari perharinya berapa, itu nggak masuk banget teman-teman dan sulit sekali gitu. Jadi menurut gue kenapa gue bikin video ini ya, gue pingin penonton gue yang mungkin trading forex ya bisa lah ngerasain dengan full margin yang profit juga teman-teman. Yang artinya ya nggak rugi terus, yang nggak MC terus gitu, dan nggak lama juga untuk mendapatkan hasil profit teman-teman. Makanya full margin itu sebenarnya menurut gue cepet kaya dengan full margin, tapi balik lagi resikonya pasti besar. Nah gitu, jadi mungkin gue nggak menganjurkan kalian untuk deposit berapa teman-teman, itu balance saja dari duit kalian aja yang ada berapa. Tapi menurut gue saldo itu sangatlah penting untuk kalian dalam bertrading teman-teman. Semakin besar modal kalian ya semakin besar juga keuntungan kalian teman-teman. Jadi menurut gue itu. Nah jadi mungkin kayak gitu teman-teman ya. Jadi kali ini gue bakal trading aja. Nanti bakal gue liatin modal gue di sini ada ini teman-teman, 50 juta teman-teman. Nah di sini gue bakal trading dengan lot yang kecil aja. Kalau kalian pengen trading full margin teman-teman, menurut gue nggak usah gede-gede lotnya, kecilin aja, jadi nggak terlalu ngambil risiko yang penuh juga. Kita di sini bakal sell teman-teman. Kenapa sell? Gue nggak akan menjelaskan teman-teman kenapa sell. Yang pastinya di sini gue bakal sell teman-teman. Kita bakal full margin terus. Sebenarnya dengan modal banyak tuh enaknya begini teman-teman. Kita bisa bukan floating loss lah. Ibaratkan kita bisa nge-fly tinggi-tinggi teman-teman. Nah seperti ini nih, kita bisa nahan saldo kita gitu. Semakin saldo kita banyak, kita terusin teman-teman. Full margin itu benar-benar enak.
sebenarnya kalau memang kalian memiliki modal gitu. Tapi balik lagi resikonya pasti besar teman-teman. Nggak perlu kalian komentar, oh iya bang resikonya besar ya, gue tahu banget. Dengan full margin itu resikonya tinggi gitu. Tapi kalau kalian mau kaya, ya kalian harus kayak gini teman-teman. Harus kayak gini, harus mengandalkan FM, harus mengandalkan news gitu. Di forex itu seperti itu, keras memang teman-teman. Tapi itulah yang harus dibayar ketika kalian pingin punya duit, kalian pingin kaya, ya itu yang harus dibayar. Jadi nggak apa-apa, menurut gue kalian lebih berani aja sedikit gitu di industri ini gitu, untuk mendapatkan profit yang maksimal gitu. Dengan 50 juta yang kita punya, misalkan contohnya kita punya modal, ya udahlah, taruhlah misalkan gue 50 juta. Dengan gue entry yang udah berapa layer ini, di sini gue masih loss 260.000 doang teman-teman. Tuh, 700.000 doang. 1%-nya pun belum ada teman-teman. Tuh. Jadi alangkah enaknya dengan memiliki saldo yang mungkin tinggi teman-teman. Makanya gue bilang saldo itu sangatlah penting teman-teman ya. Sangatlah penting sekali gitu. Nah, dengan ini kan kita sebenarnya udah profit teman-teman. Kalau kita cek di sini seharusnya kita udah profit ya. Tuh, udah profit 100.000 teman-teman ya. Kita udah profit 200.000, 400.000 teman-teman kita udah profit. Dalam satu trade 600.000. Nah, mungkin 1 juta kita bakal TP teman-teman. Kalau dia bisa nyentuh 1 juta, kita bakal TP. Jadi modal juga sangatlah penting teman-teman dalam bertrading. Dan ini yang ngebuat kalian itu tuh cepat profit dan memiliki keuntungan yang lebih banyak. Dilainkan dengan kalian memiliki money management. Gue tidak melarang kalian pakai money management. Itu sangatlah penting juga teman-teman. Tapi tidak dengan modal yang kecil teman-teman. Kalau kalian mungkin memiliki modal yang mungkin lebih banyak, kalian mau pakai money management ya sangatlah bagus. Lebih terorganisir teman-teman, lebih tertata gitu. Ini kemungkinan udah 1 juta, kita profit aja. Oke, kita udah profit teman-teman 1 juta ya. Tadi dengan saldo kita di 49, sekarang udah 51 juta. Dan dengan seperti ini doang teman-teman ya. Jadi mudah gitu loh sebenarnya. Kenapa dengan saldo yang banyak kita cepat menghasilkan duit juga ya? Ya semuanya begitu teman-teman. Kalian di binary atau kalian di forex atau kalian di cryptocurrency juga, di Bitcoin gitu. Semakin modal kalian tinggi juga, semakin besar juga keuntungan, lapisan-lapisan keuntungan kalian. Itulah pentingnya teman-teman. Saldo sangatlah penting di dalam trading teman-teman. Dan satu lagi, FM juga menurut gue penting juga. Kalau misalkan kalian mau cepet kayak seperti ini gitu, dengan modal 50 juta kita belum ada 10 menit, kita sudah menghasilkan 1,1 juta teman-teman. Belum ada 10 menit gitu. Jadi sangatlah mudah teman-teman sebenarnya. Tapi terkadang yang membuat sulit itu kitanya sendiri teman-teman. Nah gitu. Karena mungkin momennya juga pas teman-teman ya. Karena ini terjadinya sebuah support and resistance. Tadi mungkin kalian ngeliat kenapa gua sell. Sebenarnya gua nggak mau ngejelasin karena mungkin kalau kalian memang pengen tahu bagaimana cara gue bekerja, bagaimana cara gue belajar, kalian bisa langsung aja join grup di bawah yang ada gue taruh di link deskripsi. Kalian join aja di situ, nanti mungkin bisa belajar atau tanya-tanya sama gue. Nah, jadi mungkin kenapa gue tadi sell teman-teman, karena di sini terjadinya sebuah resisten teman-teman, resisten yang nggak terlalu tinggi. Ini memungkinkan untuk berbalik arah teman-teman. Jadi makanya gue sell teman-teman. Ketika dia sudah berada di titik 3473, gue bakal buy lagi teman-teman. Jadi sebenarnya full margin itu tinggal mengikuti trennya aja. Tinggal ikutin trennya atau konfirmasi pembalikan tren. Itu FM teman-teman. Lebih gampangnya seperti itu. Jangan FM di mungkin yang market yang sideways gitu. Jangan teman-teman. Itu sangat berbahaya sekali. Lebih baik hindarin market tersebut. Carilah market-market yang memiliki tren yang bagus seperti uptrend mungkin atau downtrend teman-teman. Itu adalah dipakai untuk FM teman-teman. Jadi mungkin itu teman-teman ya. Sebenarnya gue pengen FM lagi nih ya. Tapi gue agak sedikit ragu. Kenapa ragu? Karena di sini kayaknya dia bakal nge-break teman-teman. Gue nggak tahu apa yang akan terjadi, akankah sideways atau akankah penerusan atau pembalikannya teman-teman. Kalaupun modal kita banyak juga, kita tetap harus menganalisa teman-teman ya, nggak bisa basing-basing juga. Oh iya modal gue banyak, gue ngasal aja lah FM full margin gitu. Dengan gue ngeklik misalkan contoh 200 layar pun juga gak ada kok 1% yang dalam modal gue yang loss gitu. Jangan gitu juga teman-teman. Tetap memiliki plan, tetap memiliki aturan juga, nggak basing-basing. Bener kan, dia pembalikan teman-teman. Jadi gitu. Mungkin kalau untuk untuk analisa itu mungkin lebih ke pengalaman teman-teman ya. Jadi gue nggak bisa menjelaskan juga bagaimana cara melihat
penganalisaan. Mungkin itu beda dari materi yang kita sampaikan pada hari ini. Mungkin kalian bisa join aja ke grup gua, jadi kita bisa tanya-tanya atau kita bisa sharing-sharing bareng. Mungkin ini kan penjelasannya bahwa full margin untuk pemula, teman-teman. Jadi ini sangatlah penting juga sama kalian udah ngerti, yaitu full margin pasti butuh yang saldo yang tepat. Mungkin kalau misalkan kalian, bang, gue cuma punya 200.000 bang, bisa nggak kira-kira gue full margin? Bisa banget teman-teman. Gue sudah meriset, bahkan kalian bisa scroll konten-konten gue di bawah. Gue pernah challenge 200.000 tuh sampai 10 juta teman-teman. Bisa, sangatlah bisa. Tapi itu full margin teman-teman. Dan kalian harus siap MC gitu. Kalau misalkan, bang, kira-kira loss atau enggak, itu tergantung pengalaman atau jam terbang kalian masing-masing. Itu teman-teman. Kalau dibilang bisa, sangatlah bisa. Gue sudah membuktikan itu berkali-kali teman-teman. Dari 200.000 sampai 10 juta. Bahkan nanti gue bakal live juga, akan menunjukkan kalian bahwa challenge-nya itu kita bakal relive teman-teman. Support aja channel ini terus teman-teman ya. Nanti kita bakal ada sebuah challenge yang bagus ke depannya gimana teman-teman. Oke, mungkin kayak gitu untuk teman-teman ya, untuk konten kita kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe teman-teman. Bantu channel ini berkembang, dan jangan lupa untuk join juga grup di bawah. Gue nggak merekomendasikan dulu IB teman-teman, nggak merekomendasikan broker dulu teman-teman, karena gue masih mau only person aja. Gue nggak mau tergantung dalam IB dulu. Jadi kalian terserah memakai broker apapun. Intinya pesan gue, jangan tertipu daya apapun brokernya gitu teman-teman. Pilihlah yang terbaik, pilihlah yang terpercaya. Gue tidak merekomendasikan manapun brokernya. Intinya stay safe aja teman-teman. Jaga duit kalian masing-masing. Mau berapapun duit kalian yang ada di broker, tetaplah itu aset kalian. Mungkin gitu aja untuk konten kita kali ini. See you the next time video. Gue Ajis, gue izin cabut dulu. Bye-bye. Salam profit.